Itulah Bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih Bu? Nggak ada lagi bekas kami apa, tempat kami beribadah. Tapi ayat patandai mulo na kami saya salah ingat di episode lain. Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita kembali mereview ya bagaimana gereja di Aceh itu mengalami persekusi yang sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Bahkan kita bisa katakan ini adalah tindakan hakim, main hakim sendiri. Dan juga sebuah intoleran yang sangat-sangat keji yang dilakukan oleh umat Islam Aceh terhadap orang Kristen. Karena bagaimanapun teman-teman sekalian, tidak ada alasan untuk mereka merobohkan, menghancurkan, bahkan menghalangi peribadatan orang Kristen sebenarnya. Kalau mereka mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka seharusnya mereka hidup dalam toleransi. Mereka mengerti bagaimana perasaan orang-orang Kristen ketika gereja, ketika tempat ibadah orang Kristen itu dihancurkan. Dan mereka seharusnya cubit diri sendiri. Ya, kenapa? Karena tentu jika masjid, musola yang dihancurkan, tentu saja mereka akan berada di dalam perasaan yang sama dan rasa sakit hati, ya pasti. Tetapi teman-teman sekalian, orang Kristen diajarin untuk tetap mengasihi dan mengampuni, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di Aceh sekalipun gereja dirobohkan. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang dialami oleh orang Aceh, kalian sudah mendengar, melihat dan menyaksikan seperti apa hukuman Tuhan yang terjadi di sana. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita review kembali, kita tonton, dan kiranya hal ini tidak terulang lagi. Berikut videonya. Ada bawa bom molotov, dilemparkan satu di dekat mobil itu, baru kan hidup, baru dilemparkan terus ke salib itu, hidup putus listrik, jaringan listrik gitu. Masuklah orang itu keliling dari belakang, dari mana. Selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki semua. Nah, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Inilah gereja GKPPD Sanggabru yang akan dieksekusi. Itulah Bu, semua takut, sedih.
Datanglah semua orang itu bawa alat membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih, Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami beribadah. Tapi yang papandai mulo na kami saya salah ingat di episode lain di kata ni Tuhan ta asamat penguwe mendahi orang tua ta ibadah sen. Kalau kita merayakan Natal, Mbak, kalau kami orang Kristen, ada satu pujian nyanyian di waktu Natal itu. Sunyi senyap malam kudus, bintangmu gemerlap. Itu nyanyikan pada malam hari, Mbak. Tapi kami tidak pernah menyanyikan selama hampir ini yang tahun kelima. Memang sebenarnya kalau ibadah di gereja ini kendalanya banyak, seperti hujan, nyamuk. Apalagi kalau lagi musim panas, kan ini kan semua berdebu. Nanti anak-anak bilang, Kak banyak debu. Ya gimana, kita harus bisa lah mengapakan anak-anak. Ya mau kalau supaya nggak ada debu ya tenanglah, jangan digoyang-goyang kakinya. Itu memang jadi permasalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Kristen katanya saya yang harusnya mengambil kebijakan tegas. Umat Islam juga seperti itu. Nah, saya mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang Kristen atau yang Islam sekarang? Saya mau tegas, ikuti aturan saja. Kalau kalian semua cukupi berkasnya, itu yang benar. Di luar itu saya tidak punya kontak dan tidak punya semacam solusi. Ini adalah bagian dari politik. Dan ini sengaja dibungkus dan sengaja tidak diselesaikan. Kalau ini tidak terselesaikan dalam batas waktu tahun 2020, ini akan jadi gorengan politik lagi. Oh enggak lah, saya enggak. Nah, makanya saya bilang enggak lah. Saya enggak pernah untuk komunis politik, enggak lah. Kalau Bapak nanti menang bisa enggak selesaikan? Saya enggak janji ya, saya bilang. Tapi saya akan berusaha, kalau memang diberikan kepercayaan, saya akan berusaha secepat mungkin. Setiap saat kita umbarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi khususnya bagi rakyat yang beragama Kristen di Aceh Singkil, itu nggak pernah ada.